Halo. Pul. Oh. Ya. Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, di mana informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja hingga kondisi keuangan perusahaan. Biasanya laporan ini dibuat dalam periode tertentu. Penentuannya ditentukan oleh kebijakan perusahaan, apakah dibuat setiap bulan atau setiap tahun. Tujuan laporan keuangan berdasarkan IFRS adalah melaporkan posisi keuangan perusahaan, kinerja perusahaan terkait laba rugi, dan arus kas perusahaan. Neraca keuangan salah satu jenis laporan keuangan yang paling umum dibuat oleh akuntan perusahaan adalah laporan neraca. Laporan ini digunakan untuk menunjukkan posisi keuangan sebuah perusahaan pada periode tertentu. Dalam laporan ini memuat posisi jumlah dan jenis aktivitas serta kewajiban dan ekuitas perusahaan. Fungsi laporan neraca adalah sebagai penyedia data keuangan yang akan digunakan untuk menghitung tingkat pengembalian perusahaan. Tidak hanya itu, laporan neraca juga digunakan untuk mengevaluasi struktur permodalan yang dimiliki oleh perusahaan. Selanjutnya, laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan yang menggambarkan penghasilan, biaya, dan laba rugi perusahaan selama periode tertentu. Struktur umum laporan ini meliputi bagian yang pertama menunjukkan penghasilan yang diperoleh oleh usaha pokok perusahaan. Bagian kedua menunjukkan biaya-biaya operasional yang terdiri dari biaya penjualan dan biaya umum. Bagian ketiga menunjukkan hasil-hasil yang diperoleh di luar operasi pokok perusahaan. Bagian keempat menunjukkan laba atau rugi yang insidensial atau extraordinary gain or loss, sehingga diperoleh laba bersih sebelum pajak pendapatan. Laba ditahan atau retained earnings. Laba ditahan adalah bagian laba yang tidak dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, tetapi ditanamkan kembali dalam perusahaan. Laba ditahan terus diakumulasi selama umur perusahaan. Disajikan dalam laporan laba ditahan atau statement of retained earnings. Terkadang laporan ini digabungkan dengan laporan laba rugi menjadi laporan laba rugi dan laba ditahan. 1. Dividen saham atau stock dividend. Dividen saham adalah tambahan saham yang diberikan kepada pemegang saham sesuai dengan proporsi kepemilikannya. Ketika dividen saham diumumkan, laba ditahan berkurang. Modal saham atau kapital atau pain in capital bertambah dengan jumlah yang sama. Berbeda dengan dividen tunai, dividen saham tidak berpengaruh aset atau kewajiban perusahaan, hanya mengubah struktur ekuitas. Arus kas. Lalu sumber dan penggunaan kas. Perusahaan memperoleh kas dari hasil penjualan produk yang digunakan untuk modal kerja dan investasi. Sumber dana untuk pembiayaan modal kerja dan investasi bisa berasal dari internal atau laba ditahan atau eksternal atau pinjaman bank. Penyusunan laporan arus kas dapat dilakukan dengan meringkas jurnal penerimaan dan pengeluaran kas, tetapi cara ini memakan waktu lama. Laporan arus kas, di mana laporan arus kas fungsi utamanya yaitu memberikan informasi sumber dan penggunaan kas perusahaan. Sumber kasnya dari laba bersih setelah pajak ditambah biaya non kas seperti depresiasi dan amortisasi. Penggunaan kas itu termasuk peningkatan investasi pada aktiva dan working capital akibat peningkatan penjualan. Dan yang ketiga yaitu struktur keuangan dan modal. Struktur keuangan mengacu pada konfigurasi utang dan ekuitas dalam modal. Posisi ini menentukan bagaimana perusahaan membiayai aset, operasional, dan investasi. Dan
dari kewajiban jangka pendek, utang jangka panjang, dan ekuitas. Tujuannya yaitu untuk memastikan kinerja perusahaan optimal, pertumbuhan berkelanjutan, dan memaksimalkan nilai pemegang saham. Dan yang kedua yaitu struktur modal. Struktur modal gabungan seluruh sumber pendanaan jangka panjang, termasuk utang dan modal sendiri. Teori struktur modal tersebut yaitu perubahan struktur modal. Teori struktur modal adalah perubahan struktur modal memengaruhi nilai perusahaan yang terlihat dari harga saham selama kebijakan investasi dan dividen konstan. Selanjutnya yaitu pihak yang memerlukan laporan keuangan. 1. Pemilik, 2. Manajemen, 3. Kreditur, 4. Pemerintah, 5. Investor. Yang mana pemilik adalah memantau kondisi perusahaan dan menilai kinerja manajemen. Kedua, manajemen yaitu mengevaluasi kinerja, kemampuan, serta sumber daya perusahaan. Dan yang ketiga yaitu kreditur, di mana kerjanya menilai kelayakan perusahaan untuk memberikan pinjaman. Keempat, pemerintah melihat kejujuran laporan keuangan untuk pengawasan dan peraturan. Dan yang terakhir yaitu investor, kerjanya yaitu melihat prospek usaha untuk pengambilan keputusan investasi.